Inilah ilustrasinya, penjabarannya. Silakan dipraktekkan, silakan dihayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita masih banyak memilih ketika melihat orang lain wafat dengan begini, wafat dengan begitu, seolah-olah kita merasa ingin seperti itu. Ingin raib. Apa yang Anda sombongkan, apa yang Anda mau pamerkan, bila Anda tak ada, bila Anda tak bisa menyaksikan badan Anda, tak mungkinlah kita bisa menyaksikan badan-badan yang sudah mati itu. Jangankan saat mati, ketika tidur saja kita tak mampu menyaksikan keadaan-keadaan badan-badan kita ini. Apalagi saat tidur, apalagi saat mati. Jadi hakikatnya kita belajar tauhid, kita belajar ilmu hakikat dan makrifat, sudah jangan lihat-lihat itu lagi. Yang penting hati kita pasrah, hati kita datang, hati kita persembahkan kepada Allah lagi. Nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup yang selama ini nyata-nyata bukan milik kita, kembalikanlah dengan rela dan ridho kepada Allah, agar hatimu tenang, agar hatimu damai, agar hatimu tentram, agar hatimu kaya raya. Al-Ghani, maknanya hati yang kaya raya itu bagaimana sih? Hati yang kaya raya, Al-Ghani, yakni hati yang sudah tak ingin apa-apa lagi. Hati sudah tak rakus dunia. Hati sudah tak mencari dunia. Hati yang sudah terbebas dari angkara murkanya, huru haranya, panasnya dunia. Kenapa? Karena Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu apapun kebutuhan kita. Allah lebih tahu kepada semua cipta-ciptaannya. Maka pasrahkanlah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Jangan kau pasrahkan dirimu kepada hawa nafsu setanmu. Ya terbakar kau di alam dunia ini. Takkan pernah bisa kembali kepada Allah. Akhirnya semua menjadi khodam-khodam bagimu ketika hawa nafsumu masih berperan atas dirimu daripada peran uripe Allah bagi dirimu. Mari kita cari lagi ayatnya tentang kemana manusia kembali ketika sudah mati, sudah wafat. Agar kita tidak berangan-angan, agar kita tidak bercita-cita ingin agar jasadnya raib, agar jasadnya utuh, agar kita lepas bebas dari hak-hak kepemilikan diri kita, yakni kita tak berhak atas badan-badan ini. Jokarpe Allah sing nyiptake badan. Kita ora oleh melu-melu dadi pangeran. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 156. Ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembalinya lah kami kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul azim. Itulah cita-cita yang luhur, cita-cita yang paling luhur bagi manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun madhabnya, apapun alirannya. Itulah cita-citanya seluruh manusia. Kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Kembalilah kepada Tuhan yang mengadakan dirimu. Kembalilah kepada Tuhan yang menghidupi dirimu. Kembalilah kepada Tuhan yang mengkuasakan dirimu. Kembalilah kepada Tuhan. Apa-apa yang ada di badanmu dan apa-apa yang kau perbuat, itulah Tuhanmu. Bila kau tahu bahwa dirimu hakikatnya tak ada dan tak bisa berperan apa-apa. Dan bila dirimu sudah tak menjadi siapa-siapa lagi, apalagi orang mulia, apalagi menjadi wali, apalagi menjadi kiai, itu cita-cita yang busuk, yakni iblis, setan, dan hawa nafsu menyesatkan manusia dengan label-label yang seperti itu. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah, diperankan apa saja, diperankan apa saja, diperankan apa saja, monggo kerso, ikuti saja apa yang diperankan Allah. Itulah hakikat waliyullah, itulah hakikat wakil-wakil Allah, itulah hakikat rasul-rasul Allah, itulah hakikat utusan-utusan Allah, dan itulah hakikat Abdullah. Nah, mudah kan untuk jadi kekasih Allah? Apa? Lepaskan semua hak milik Tuhanmu, agar kau tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Agar kau kembali kepada kegoiban yang wujud hanya Allah. Agar kau kembali kepada kematianmu yang hidup hanya Allah. Itulah akhir dan akhir perjalanan seluruh manusia. Lalu bagaimana rasanya kematian itu? Bila badan sudah ditanam di dalam tanah, bila badan sudah dikubur di dalam tanah, bagaimana keadaan rasanya? Keadaan rasanya sama ketika Anda belum ada. Keadaannya sama ketika Anda belum tercipta. Keadaannya sama ketika Anda belum diwujudkan di dunia ini. Keadaannya sama ketika Anda belum dihidupkan di dunia ini. Di mana itu? Ora ono popo lan ora ono sopo-sopo. Meneng antang. Kata siapa orang-orang yang ditanam di kuburan itu disiksa? Itu kan menurut hawa nafsu. Kelihatannya ada mayat yang hancur lebur, ada mayat yang tinggal tulang belulang, ada mayat yang jadi tanah, ada mayat yang utuh, ada mayat yang raib. Itu kan penilaian hawa nafsumu dewe. Karena hatimu tidak bisa kembali kepada Tuhanmu. Akhirnya penilaiannya, akhirnya anggapannya, akhirnya prasangkanya menurut hawa nafsunya sendiri. Sehingga buta ia akan Tuhannya.
seolah-olah bisa memilih nasib-nasibnya sendiri. Ya akhirnya ditakut-takutilah Anda sekalian dengan hawa nafsu Anda sendiri. Ditakut-takutilah Anda dengan prasangka Anda sendiri. Ditakut-takutilah Anda dengan rasa kebesaran hati Anda sendiri. Seolah-olah nanti setelah kematian ada siksa kubur, ada azab kubur. Itu buktinya ada mayat yang kosong. Itu buktinya ada mayat yang jadi tulang belulang dihancurkan. Itu buktinya ada mayat yang jadi tanah. Itu kan proses pengembalian. Proses pengembalian dari jasad kepada tanah itu sama prosesnya kejadian jadi awal dari tanah sampai menjadi bayi. Sama prosesnya. Awal dan akhir sama. Tak ada beda.